Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan di dalam sebuah program yang insya Allah akan memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Kata hati, kajian mata hati bersama saya Kurnia Rahmat, dan insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang yang dinamakan dengan jalan bahagia, ya. Dan di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara manusia ada yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat berikan kepada kami kebaikan. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadi memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permintaannya 3. Yang pertama adalah mohon untuk diberikan kebaikan di dunia, kemudian juga kebaikan di akhirat, dan juga dijauhkan dari siksa neraka. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar kita mampu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, kan sekarang kita masih di dunia, ya. Kita masih di dunia. Bagaimana kita agar mendapatkan kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Nah, bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man amila salihan, barang siapa yang beramal salih, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, ya, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya, maka kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia. Nah, sahabat mata hati yang dirahmati Allah, jadi kuncinya adalah kita beramal salih dengan berlandaskan keimanan, ya. Sekali lagi, kita melakukan amal salih dengan berlandaskan keimanan. Itu yang akan menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang selalu berada di dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak seperti itu, ya, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amal salih, meninggalkan kebaikan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita juga dari kebahagiaan, ya. Misalnya, ya, sholat, ya. Sholat dia adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah bentuk ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apabila seseorang meninggalkan sholat, ya, pasti dia akan merasakan hidupnya jauh dari kebahagiaan. Yakin, ya. Kalau orang yang meninggalkan sholat itu hidupnya jauh dari kebahagiaan, ya. Hidupnya tuh melarat, ya, sengsara. Dan kesengsaraannya ternyata tidak hanya di dunia saja, tapi juga kesengsaraan kelak di akhirat, waliyadzubillah, ya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, ya, ma bainar rajuli wal kufri tarkus shalah, ya. Perbedaan antara seorang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang kafir adalah tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Oleh sebab itu maka berhati-hati kita jangan sampai bermudah-mudah, ya, di dalam meninggalkan salat, karena dia adalah merupakan bagian, ya, yang paling penting di dalam din kita, di dalam agama di dalam agama kita. Dia adalah merupakan imaduddin, ya, dia adalah merupakan tiang agama kita, ya. Faman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang menegakkannya maka dia telah menegakkan agama, ya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah meluluh lantakkan bangunan agamanya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sahabat mata hati yang dirahmati Allah, yang paling penting, paling utama di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita membina diri kita, pribadi kita menjadi diri dan pribadi yang benar-benar solih,
Nah, dari man amila salihan ya. Barang siapa yang melakukan amal salih. Oleh sebab itu maka amal itu terbagi ke dalam dua bagian ya. Ada amalun salih, ada amal ghair salih ya, atau amal talih ya. Jadi ada amal yang salih, amal yang dilakukan ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada amal ghair salih, ya, ada amal ghair salih. Apa itu amal ghair salih? Amal ghair salih adalah amalan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bermaksiat ya, seorang yang melakukan dosa ya, terlebih lagi dosa besar ya, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada kajian kita pada hari ini, yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa ya. Barang siapa yang melakukan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan ya, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Nah, ini syaratnya, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini ya, kita melihat fenomena yang terjadi pada saat sekarang ya, di mana ya yang dinamakan dengan gerakan kebaikan itu begitu banyak kan ya, orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ya, misalkan dalam ibadah kurban ya, dalam ibadah kurban kan kita sering mendapati ya, misalkan ketika satu daerah misalkan dipimpin oleh pemimpin yang kafir ya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi misalkan dalam pelaksanaan ibadah kurban, nah si pemimpin ini ngasih sumbangan berupa sapi kurban misalkan ya. Nah, apakah ini termasuk amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama sekali tidak. Ya. Sama sekali tidak. Dia tidak termasuk kepada amal salih. Ya, walaupun misalkan orang tersebut nyumbangnya itu ratusan sapi misalkan, tetap dia bukan amal salih. Kenapa? Karena pekerjaannya tersebut tidak dilandasi dengan keimanan. Maka di situ wahwa mukmin. Kalau di dalam bahasa Arab wawunya itu disebut dengan waw hal. Nah, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Jadi harus beriman dulu ya, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman ya enggak akan diterima ya. Walaupun ya amalnya itu banyak gitu ya. Walaupun amalnya itu banyak ya, seperti misalkan ada pemimpin gitu kan, dan dia kafir, nah, kemudian dia menyumbangkan sapi atau menyumbangkan kambing untuk kurban, tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan seorang mukmin ya, dia kafir dan bukan seorang mukmin, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Insyaallah ini adalah merupakan kehidupan yang kita harapkan ya. Kehidupan kita itu ingin kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang ya. Dan yang dinamakan dengan kehidupan yang baik itu bukan karena banyaknya harta. Jadi banyaknya harta, tingginya jabatan itu bukan ukuran loh, bukan ukuran bagi kita untuk berada dalam kehidupan yang baik. Kan banyak juga orang yang diberikan harta banyak tapi hidupnya nggak baik, nggak tenang ya. Ada juga orang yang ya hidupnya biasa-biasa saja kan, tetapi dia memiliki kehidupan yang nyaman, tenang, damai ya. Nah itu, maka apa ciri khas daripada kehidupan yang baik dan bahagia menurut Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah memberikan ketenangan dalam hati kita, insyaallah ya. Nah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ya, kemudian walanaziyannahum ya bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan kepada mereka dengan lebih baik. Luar biasa. Nah, Allah akan memberikan kepada kita dengan lebih baik, bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang pernah mereka perbuat. Jadi ketika kita melakukan amal salih yang ya menurut kita sih ya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda, luar biasa ya. Sebab itu maka dalam ayat yang lain Allah menegaskan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan ya, maka dia akan mendapatkan 10 kali ganjarannya. Nah, oleh sebab itu maka tidak aneh ya kalau orang yang beramal salih ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan walanaziyannahum. Di sana ada nun taukid ya, dan itu dalam merupakan kepastian. Walanaziyannahum, dan pasti akan kami berikan ganjaran, balasan kepada mereka
bi ahsani, dengan lebih baik ya, dengan lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan. Dan tentu kita sangat-sangat menginginkan untuk mendapatkan kebaikan ya, terutama kelak di akhirat tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu luar biasa, dia adalah merupakan tempat kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya dengan melakukan amal solih berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang salih, mukmin salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.